FKUI dengan laboratorium mikrobiologi kliniknya merupakan salah satu pusat laboratorium yang awal-awal setelah Litbangkes yang digunakan oleh pemerintah, dan luar biasa saat itu pun kontribusi kita untuk melakukan PCR, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakartanya juga menerima sampel-sampel lain itu cukup besar begitu. Dan bahkan pakar-pakar kita, salah satunya misalnya Dr. Anis Karuniawati, Wakil Dekan 2, waktu itu memberikan informasi kepada Wakil Menteri BUMN waktu itu Bapak Budi Sadikin yang akhirnya menjadi Menteri Kesehatan. Jadi beliau selalu ingat bahwa beliau bilang saya belajar PCR itu dari Dr. Anis Karuniawati yang kebetulan menjadi Wakil Dekan 2. Ini contohnya. Dan sampai saat ini pun teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, dan para lulusan dokter baru bisa lihat wajah-wajah pakar-pakar FKUI selalu muncul ya di media kita, baik cetak, elektronik, untuk turut ya, mengedukasi masyarakat. Jadi ini saya berharap tentu 20 tahun, 30 tahun lagi Anda lah yang akan menjadi pakar-pakar tersebut ya, karena memang kami siapkan Anda itu harus memang demikian adanya. Jadi mestinya juga Anda ini siap untuk bersaing secara global, bahkan juga menjadi bukan saja pakar di tingkat nasional, tentu menjadi pakar di tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya rasa semua kita juga sudah mendengar kabar baik bahwa beberapa 1 minggu 2 minggu yang lalu untuk QS ranking subject medicine kita sudah tembus di 201, 250. Posisi kita ini bersama-sama dengan Chulalongkorn di 5 ASEAN. Di atas kita memang masih ada NUS, masih ada NTU, masih ada Mahidol, masih ada Malaya. Jadi kita di posisi 5 dengan Chulalongkorn. Jadi ini merupakan prestasi, dan alhamdulillah prestasi ini adalah naik 100 tingkat dari 4 tahun yang lalu. Jadi ini mudah-mudahan, saya terus terang saja berharap bahwa kondisi ini terus kita bisa pertahankan, bahkan kita bisa terus tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian bicara soal jabatan fungsional, alhamdulillah teman-teman juga tahu bahwa dalam 4 tahun ini kita bisa menghasilkan berkat kerja keras semua 50 guru besar. Nah, 50 guru besar, dan teman-teman sekalian pun juga sempat bertemu dengan para guru besar, 50 guru besar itu tersebut. Dan ini juga 50 guru besar ini pun membawa dampak untuk peningkatan publikasi internasional kita, meningkatkan hibah-hibah kita, dan sekali lagi juga ketika mereka menghasilkan publikasi internasional, kolaborasi internasional segera terbentuk, dan akhirnya juga reputasi UI di mata nasional dan internasional juga semakin meningkat. Dan saya rasa juga sampai saat ini kami pun terus bekerja sama memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bagaimana kita juga bisa meningkatkan jumlah ya kuota SDM. Jadi oleh karena itulah maka kami berharap teman-teman ini 174 ini tentu tadi sampaikan dari pembicara sebelumnya, Anda akan pertama tentu Anda akan melakukan internship terlebih dahulu. Nah, internship terlebih dahulu. Saya sampaikan ketika internship memang Anda akan bisa bekerja di puskesmas ya, di rumah sakit, di pusat kota, ada juga yang mengambil di daerah. Tapi ya saya nitip, ketika Anda memang berada di situasi tersebut, di internship tersebut, lihat, coba tolong amati. Kalau ada kasus-kasus yang menarik, misalnya ingin Anda laporkan, silakan Anda bisa berinteraksi dengan guru-guru Anda. Kalau kebetulan Anda melihat, oh ini ada hal yang bisa dikerjakan dalam bentuk survei kecil, silakan. Jadi kami welcome ketika Anda nanti melihat ada hal yang menarik, ketika Anda berada sebagai dokter internship, silakan. Ini juga terus terang saja melatih Anda untuk juga benar-benar bisa melakukan memulai untuk melakukan publikasi baik itu nantinya tentu di nasional maupun di internasional. Bisa saya sampaikan, saya juga mungkin sebagian saya belum sempat melihat secara detail, tapi saya lihat bahwa saat ini pun juga mahasiswa-mahasiswa FKUI juga sudah ada yang mempunyai publikasi internasional. Ini kita dorong terus ya untuk Anda bisa perform dari awal, dari sejak mahasiswa. Ya saya juga mendorong ketika Anda menyelesaikan
paper Anda itu juga bisa tembus, bisa dipublikasi. Oke lah, kalau kira-kira ini kansnya untuk publikasi internasional agak berat, paling tidak publikasi nasional. Saya rasa ini budaya ini harus ada terus, ya, kalau kita ingin memang terbang tinggi. Saya bilang ketika bicara soal reputasi itu bicara soal publikasi. Ketika publikasi itu baik, maka kita bicara lagi sitasi. Berapa sih yang mensitasi publikasi kita? Jadi kalau ini sudah menjadi budaya, ya insya Allah FKUI akan terbang lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Dan saya berharap tentunya Anda juga setelah selesai internship, ya tentu ada yang mensyaratkan mesti bekerja dulu setahun. Silakan, kami welcome kalau Anda juga mau kembali untuk menjadi, baik itu menjadi PPDS-nya FKUI, ya kita punya, Anda tahu kita punya 39 program studi PPDS, atau Anda mau kembali untuk mengambil magister, kita ada 4 program magister, silakan kami tunggu kehadiran Anda. Karena kayak yakin tadi, saya bilang cum laude-nya ada 159, ini pasti insya Allah kalau memang mau coba dites, insya Allah ini Anda akan menjadi kandidat utama untuk bisa diterima menjadi PPDS atau menjadi magister nanti di FKUI. Dan saat ini memang kami pernah melakukan survei, bahwa pada satu angkatan itu ternyata kita temukan bahwa kenapa kok mereka belum mau sekolah, 30-40% bicara soal masalah biaya. Nah, pada kesempatan ini ya saya sampaikan kita memang sedang berusaha untuk juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk merubah sistemnya. Maksudnya bagaimana merubah sistem agar diterima dulu baru diterima dulu baru nanti diminta beasiswanya. Selama ini mereka ambil dulu beasiswa baru coba sekolah. Nah, itu umumnya belum tentu bisa diterima. Tapi kalau jelas-jelas udah pasti diterima, diberikan beasiswa, udah pasti ini beasiswa ini terpakai. Karena terus terang saja 1 bulan yang lalu kebetulan saya rapat dengan Kementerian Kesehatan, ternyata memang serapan untuk beasiswa ini rendah. Masih kurang belum seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena tadi metodenya adalah orang untuk seleksi dulu mendapatkan beasiswa baru diikutkan untuk penerimaan. Apalagi untuk FKUI tadi disebutkan kalau untuk S1 memang acceptance kita sekitar 1-3% betul. Bagaimana untuk spesialis saat ini memang kita acceptance kita 30%. Ya sekitar ada bahkan yang satu prodi yang memang favorit hanya sekitar 10% dari yang mendaftar. Ya, jadi sekali lagi oleh karena itulah maka kami sedang mengusahakan agar Kementerian Kesehatan merubah sistemnya. Jadi merubah sistemnya bagi yang diterima baru bisa mengajukan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, pada kesempatan ini juga saya tentu mengucapkan terima kasih kehadiran Profesor Honoris Causa Dr. Kahar Chandra, ya ini luar biasa Prof. Kahar Chandra yang saya rasa ada anak asuh beliau pada kesempatan ini yang memang juga lulus ya mendapatkan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Profesor Kahar Chandra juga memberikan beasiswa untuk spesialis. Nah itu tadi itu. Jadi mungkin ini berita baik ya paling tidak untuk anak asuh beliau ya. Ini Prof. Kahar terima kasih dan Ibu Evi ditayangkan nih Prof. Kahar, Bu Evi. Terima kasih komitmennya sampai hari ini membantu anak-anak mahasiswa FKUI menjadi dokter, dibantu beasiswanya, kemudian juga membantu anak-anak FKUI yang jadi dokter untuk menjadi spesialis. Mudah-mudahan kita doakan agar Profesor Kahar Chandra dan Ibu selalu sehat dan tentu bisa terus membantu para dokter-dokter kita. Terima kasih Prof. Kahar dan Ibu. Kemudian juga kepada PPKM tentunya saya mengucapkan terima kasih ini pada kumpulan orang tua ya. Terima kasih sumbangan-sumbangan mungkin juga sebagian besar dari para orang tua juga ikut menyumbang pada saat awal masuk melalui PPKM dan alhamdulillah juga turut membantu beasiswa kepada peserta didik kita. Ada pesan-pesan tadi ya yang saya ingin hal-hal yang ingin saya garis bawahi. Sehubungan dengan angka sumpah tadi, ya saya berharap bahwa tentu Dr. Wawan juga menyampaikan Anda semua tetap menjaga nama baik FKUI. Kemudian juga hal yang penting tadi saya ingatkan tadi kata-katanya dalam sumpah tadi adalah mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Jadi ini memang suatu hal yang penting. Anda hebat, saya tahu Anda hebat, Anda cum laude, tapi tetap
etik itu menjadi suatu yang penting. Dan saat ini saya rasa kita semua terus menjaga bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah satu-satunya wadah dokter Indonesia. Dan disitulah ada komite etik dan kita harus percaya komite etik ini akan bekerja profesional ya di dalam dalam melakukan pengawasan kepada kita. Kita ini adalah suatu masuk di dalam organisasi, kita masuk di dalam suatu profesi. Tentu ada dari senior-senior kita ya yang juga turut mengawasi bagaimana kita bekerja. Ini yang mungkin juga mesti dipahami. Dan saya juga mengingatkan pada kesempatan ini ya bahwa di dalam Anda nanti melakukan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, semuanya itu harus berdasarkan evidence-based medicine. Saya rasa Anda sudah belajar ngelotok tentang hal ini, bahwa bahkan juga membuat case report tentang evidence-based medicine ini, bahkan juga ada yang melakukan riset untuk evidence-based medicine ini untuk mendapatkan evidence medicine. Saya rasa ini harus Anda jaga gitu ya. Jadi hal ini harus Anda jaga ya. Jadi di dalam Anda melakukan praktek-praktek kedokteran nanti ya. Dan mesti saya sampaikan bahwa memang juga akan lagi rame tentang testimoni. Testimoni itu dalam tanda petik tidak ada nilai ilmiahnya, karena testimoni adalah pengakuan dari pasien bahwa dia sudah merasa enak setelah dilayani atau mendapatkan pelayanan tertentu. Nah, oleh karena itu nanti saya bilang, makanya tadi pada awal saya bilang, kesempatan Anda adalah mulai nanti untuk melatih, saya rasa juga sebagian sudah, untuk mulai membuat case report di awal. Kalau ada yang mulai buat case report. Kalau case report Anda itu menarik misalnya, ya kasus jarang, kasus menarik, saya rasa juga bisa tembus di jurnal internasional. Di sana ada proses, ada reviewer yang melihat ini make sense atau tidak. Ketika nanti Anda sudah punya kemampuan untuk membuat case report, buat serial case report. Terus naik terus sampai nanti Anda punya kemampuan yang tinggi. Jadi itu hal-hal yang harus dilatih nanti ya. Saya pun sebagai seorang dokter, saat ini sudah 32 tahun jadi dokter, tetap saya masih belajar daripada pasien-pasien. Selalu dalam setiap praktek saya ada saja hal-hal yang baru yang saya temukan. Dan kalau hal itu menarik, saya akan buat case report. Contohnya, mohon maaf saya sampaikan di sini, pada saat COVID pertama, ya, saya kan 2 kali kena COVID. COVID yang pertama saya itu dipublish di jurnal Q3. Ya kebetulan saat itu saya termasuk pasien-pasien pertama yang mendapatkan obat antivirus, kemudian juga pasien-pasien pertama yang mendapatkan tocilizumab. Ya, Anda tahu itu. Jadi ini contohnya tadi. Jadi artinya saya saja masih membuat case report. Bahkan untuk diri saya sendiri, kalau kebetulan itu kasusnya menarik gitu. Nah, contohnya itu tadi. Jadi saya ingin itu terus Anda bisa lakukan karena itu caranya. Ketika orang bilang, oh ini bagaimana sih? Ya dia baca, ada di papernya, buka itu papernya seperti itu. Kalau testimoni nggak ada nilainya. Jadi ini yang saya ingatkan pada kesempatan ini, karena saya punya kepentingan sebagai pimpinan fakultas untuk mengingatkan para dokter-dokter baru FKUI saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, memang banyak hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, tapi karena keterbatasan waktu dan kebetulan juga sedang puasa Ramadan, nanti saya haus jadi batal, mohon maaf. Akhirnya saya harus sudahi dulu sambutan saya ini, Pak Rektor, mohon maaf kepada Ibu sekalian. Semuanya saya ucapkan selamat, terima kasih, tetap semangat ya. Indonesia membutuhkan Anda semua. Dan terakhir ada 2 pantun dari saya. Sebenarnya saya biasanya 1 pantun, tapi karena ini saya menghadapi anak dokter-dokter baru yang hebat, 174 lulus 100%, maka saya siapkan 2 pantun. Pantun pertama, buah jambu, buah mangga. Ini buah penting sekali apalagi di era pandemi ini ya. Ini antioksidan, multi vitaminnya juga banyak ya, ada mengandung serat, ini baik untuk kesehatan kita. Buah jambu, buah mangga enak dirujak pakai sambal terasi. Untuk para dokter baru yang berbahagia, mari peduli alma mater kita. Nah itu tadi. Jadi poin yang Anda harus selalu ingat, nama besar FKUI ada di pundak Anda, dimanapun Anda berada, Anda harus selalu menjunjung alma mater kita. Ya, tepuk tangan nggak apa-apa, silakan. Yang kedua, raja bukan sembarang raja, raja dicinta seluruh negeri. Untuk dokter baru kita, selamat mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Baiklah, dan terakhir saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang hadir
ya pada kesempatan ini baik secara virtual maupun yang hadir di aula. Ya semuanya saya mengucapkan terima kasih walaupun semuanya dalam keadaan sebagian ini melaksanakan puasa Ramadan tapi tetap semangat ya, mudah-mudahan jangan pada batal ini dengan